Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang anak-anakku yang Bapak cintai di SMA Negeri Dharma Raja. Tentunya suatu kebanggaan bagi Bapak bisa berhadapan dengan kalian semua. Untuk materi PLS kali ini yang akan Bapak sampaikan yaitu tentang kewirausahaan. Langsung saja barangkali mengingat waktu. Kewirausahaan ini adalah sikap mental yang harus Anda miliki sebagai seorang pelajar, bisa juga yang harus dimiliki oleh calon-calon pemimpin. Jadi kewirausahaan ini adalah suatu sikap mental, di mana pengertiannya kewirausahaan itu bisa dikatakan sebagai dari bahasa Inggris yaitu entrepreneurship, ya. Dari bahasa Indonesianya yaitu dari kata wira dan usaha. Wira berarti gagah, berani, pahlawan, manusia yang unggul, teladan, berbudi luhur, gagah, berwatak agung dan mulia. Nah, sedangkan usaha itu adalah perbuatan amal, bekerja, berbuat sesuatu yang menghasilkan. Jadi kewirausahaan adalah sifat, ciri, dan watak yang dimiliki oleh seseorang yang mampu menyelaraskan kemampuan yang dimilikinya dengan memanfaatkan peluang untuk dapat diambil keuntungannya. Tentunya para ahli banyak mendefinisikan tentang usaha, ya. Ada yang mengatakan kewirausahaan adalah kemampuan untuk menciptakan sesuatu yang baru dan berbeda. Jadi knowledge dan innovation. Nah, ini pendapat Drucker tahun 1959. Ada juga yang berpendapat kewirausahaan adalah suatu nilai yang diwujudkan dalam perilaku. Nah, ini nilai. Jadi nilai-nilai itu ya tadi sikap mental. Diwujudkan dalam perilaku berarti perbuatan yang dijadikan sumber daya tenaga penggerak, tujuan, siasat, kiat, proses, dan hasil bisnis. Jadi ada sesuatu yang dihasilkan. Ada juga yang berpendapat menurut Jimeror 1996, kewirausahaan adalah suatu proses penerapan kreativitas dan berinovasi dalam memecahkan persoalan dan menemukan peluang untuk memperbaiki kehidupan usaha. Nah, kewirausahaan adalah suatu proses dalam mengerjakan sesuatu yang baru. Nah, ini. Dan berbeda. Ya, sesuatu yang baru itu berarti itu namanya kreatif. Yang berbeda, inovatif. Yang bermanfaat dalam memberikan nilai lebih. Kewirausahaan adalah usaha menciptakan nilai tambah dengan jalan mengkombinasikan sumber-sumber melalui cara-cara baru dan berbeda untuk memenangkan persaingan. Nah, ini cukup banyak sekali definisi tentang kewirausahaan. Jadi pendewasaan diri kamu pun, ya, bagaimana yang tadinya mentalnya jelek atau yang tadinya pengetahuannya jauh sekarang menjadi cerdas, menjadi pintar, itu pun adalah suatu usaha. Dan itu menyangkut tentang kewirausahaan. Nah, sikap mental yang harus dimiliki oleh kalian selaku pelajar, selaku pembisnis, selaku direktur, selaku manajer, siapa saja, ini harus dimiliki. Ya, apa yang harus dimiliki? Satu, jujur. Ya, jujur. Jelas kejujuran menempati ranking pertama. Sikap yang harus Anda miliki. Kemudian komitmen tinggi.
ketika Anda telah menentukan satu jenis usaha, sebut saja pengusaha tahu, maka Anda mencintai benar-benar usaha tahu tadi, ya, tidak tergoyahkan. Anda punya komit yang cukup tinggi tentang dunia yang Anda geluti. Kemudian disiplin waktu, kemudian disiplin pakaian, disiplin yang lain-lainnya. Nah, itu harus disiplin. Kemudian kreatif, otak kalian tidak berhenti, senantiasa berpikir, ya, sehingga menghasilkan produk, menghasilkan pemikiran-pemikiran yang baru yang dikatakan inovatif. Nah, kemudian mandiri. Bukan berarti kita melepaskan diri dari kehidupan sosial sebagai individu dan sebagai makhluk sosial. Bukan berarti Anda tidak menggantungkan diri terhadap orang lain, tapi dalam hal-hal tertentu Anda harus mandiri. Jangan ini mah karena kelasnya ya, ingin sekelas dengan si A terus, kemudian merengek ke ibu bapaknya, tolong disampaikan pingin sekelas. Wah, itu mental yang jelek, itu dibuang, ya. Kemudian realistis, ya, realistis. Ini realistis, ya. Kalau memang kemampuan kita segini ya segini, gitu ya. Itu realistis. Jangan terlalu mimpi terlalu tinggi begitu, ya. Walaupun memang ada peribahasa mengatakan gantungkan cita-cintamu setinggi langit, gitu. Kalau sudah setinggi langit paling nanti kan walaupun jatuhnya sampai di bintang. Itu sikap yang harus Anda miliki. Kemudian ketika Anda menjadi pengusaha, ya, menjadi pelajar yang baik, menjadi pemimpin, maka Anda akan memiliki visi dan tujuan yang jelas. Apa itu visi? Visi itu vision, pandangan jauh ke depan, fokus, ya, fokus. Nah, inisiatif dan selalu proaktif ini merupakan ciri mendasar di mana pengusaha tidak hanya menunggu sesuatu terjadi, tetapi terlebih dahulu menilai dan mencari peluang sebagai pelopor dalam berbagi kegiatan. Jadi berangkatnya dari mana? Berangkat dari 4 hal. Yang pertama, diri kita melekat, ada kekuatan, ada kelemahan. Diri kita ini jelas terdiri dari 2, ada kekuatan, kelemahan. Kemudian kita lihat dari luar, ada peluang dan ada tantangan, ya. Maka Anda harus bisa mensinergikan antara kekuatan dan kelemahan yang Anda miliki. Sementara dari luar ada hambatan dan peluang, maka muncullah strategi dalam penyelesaian masalah. Itulah yang dinamakan visi. Maka Anda akan menyelesaikan tiap masalah itu step by step yang dinamakan misi. Tuh, visi dan misi harus Anda miliki sebagai seorang entrepreneurship. Berani mengambil resiko. Hal ini merupakan sifat yang harus dimiliki seseorang pengusaha kapanpun dan dimanapun, baik dalam bentuk uang maupun waktu, ya. Nah, ini dalam dunia usaha. Bukan berarti kita jor-joran, ya, full power keberanian, tapi tentunya dengan penuh perhitungan, ya. Jadi berspekulasi, tapi Anda ada ilmu yang mendasari. Ambil contoh sederhana, Anda ingin jadi peternak ayam, ayam petelur, resikonya cukup tinggi.
Bagaimana kalau ayamnya mati semua? Maka jelas akan mendapatkan kerugian yang cukup besar. Tapi andaikan ayamnya hidup dan bertelur dengan baik, maka Anda akan mendapatkan keuntungan yang besar. Ini di dua sisi, untung dan rugi. Ya. Nah, ketika Anda berani menentukan resiko tadi, mengambil resiko yang terburuk tadi, maka itulah yang dinamakan spekulasi. Itu sikap yang harus Anda miliki juga. Kemudian bertanggung jawab terhadap segala aktivitas yang dijalankannya, baik sekarang maupun yang akan datang. Tanggung jawab tidak hanya pada segi memiliki, tetapi juga moral kepada berbagai pihak. Komitmen pada berbagai pihak, membangun dan memelihara hubungan baik dengan berbagai pihak, baik kehidupan langsung dengan usaha yang dijalankan maupun tidak. Hubungan baik yang perlu dijalankan antara lain kepada para pelanggan, pemerintah, pemasok, serta masyarakat luas. Ini usaha yang sesungguhnya, ya, seorang entrepreneurship yang sesungguhnya. Mari kita ambil makna untuk seorang pelajar. Artinya, ya, ketika Anda jadi pelajar, maka apapun yang Anda kerjakan, Anda harus bertanggung jawab. Ketika Anda melanggar, Anda bertanggung jawab. Ya, kenapa? Anda melarikan diri. Jadi ketika Anda berbuat salah, Anda harus siap untuk dihukum. Ketika Anda berprestasi, Anda siap untuk menerima hadiah. Itu saja barangkali materi yang bisa disampaikan pada kesempatan ini. Selamat sekali lagi kepada kalian semua. Selamat menjadi siswa SMA Negeri Dharma Raja, dan mudah-mudahan penyakit corona ini berakhir dan kita bisa bertatap muka di kelas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.